Nah, selama ini di Perempuan Mahardika sendiri ada nggak sih aduan dari teman-teman dari perempuan yang ada di Samarinda sendiri terkait kasus-kasus seperti ini? Iya, Perempuan Mahardika ini mendampingin korban-korban kekerasan seksual, Mm-mm. khususnya untuk teman-teman yang remaja Oke. perempuan kayak Mm-mm. gitu, yang Mm-mm. anak kuliahan kayak Mm-mm. gitu, yang sesuai dengan di Undang-Undang TPKS itu 17 tahun ke Mm-mm. atas. Mm-mm. Nah, kenapa kita ngambil itu? Karena ternyata banyak banget korban-korban kekerasan seksual itu yang memang kebanyakan adalah pelakunya dari pacar. Perempuan Mahardika sendiri nih kapan sih berdirinya dan tujuan awalnya sebenarnya memang berdirinya Perempuan Mahardika ini apa nih, Bis? Jadi itu sebenarnya Perempuan Mahardika tuh bukan organisasi perempuan lokal Samarinda, Oke, tapi udah lama dan itu ada di Jakarta Oke. sebenarnya. Udah berapa lama? Nah ya, 2001. Tuh 2001. Apalagi kan kita tahu laki-laki ini masih skeptis dan menormalisasi hal itu. Ya, Bahkan ya di media sosial kita tahu lah ada postingan perempuan, komennya bisa tebak sendiri mungkin kan. Seperti apa sih ngelihat orang-orang seperti itu dan harapan ke depannya terhadap mungkin masyarakat Samarinda dulu lah ya yang kita iya. edukasi. Seperti apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busamaidi, balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time Garapan Busamaidi bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di mana memang kita sebelumnya itu lebih gencar membahas yang namanya hoax. Ada hoax di dunia medis, hoax di dunia bencana alam, bahkan hoax di era digitalisasi. Tapi kali ini berbeda, kita kedatangan dua perempuan-perempuan yang mungkin aktif di organisasi dan ini nama organisasinya itu Perempuan Mahardika Samarinda. Mungkin langsung saja kita sambut, ini dia Mbak Disya dan Mbak Revinaya. Apa kabar, Mbak? Baik, Mas Oke. Adit. Halo. Sebelumnya kita kan lebih banyak laki-laki nih. Nah, ini perempuan bintang tamu kita kali ini. Nah, jadi kita ada panggilan akrab ke teman-teman Sobat Busam ID nih, Sobat Busam ID. Sobat Busam Nah, mungkin ada ID. Sobat Busam ID yang belum kenal, boleh memperkenalkan diri. Siapa dulu nih? Ke Naya dulu aja. Oke oke. Halo Sobat Bisam ID, kenalin aku panggilannya Naya aja. Mm-mm. Aku masih kuliah, aku mahasiswi di Universitas Mulawarman, jurusan Hubungan Internasional. Oke. Untuk aktivitas sehari-hari selain berkuliah, aku juga aktif di organisasi Perempuan Mahardika sih untuk menyuarakan isu-isu perempuan. Gitu. Oke. Oke. Halo Sobat Busam ID. Perkenalkan, nama aku Disya. Oke. Aku kerjanya saat ini menjadi salah satu jurnalis di media Oke. lokal di Kota Samarinda. Tuh. Nah, untuk di organisasi Perempuan Mahardikanya sendiri, aku sebagai koordinator paralegal Perempuan Muda Sebaya. Apa Oke. itu paralegal Perempuan Muda Sebaya? Nanti aja kita ngobrol lagi. Oke, Asik. betul. Oke, jadi Sobat Usama ini kalau Mbak Disya ini mungkin teman-teman yang sering nonton atau yang sering di lapangan nggak asing mungkin sama Mbak Disya ini kan, Aduh, sering. karena merupakan salah satu jurnalis. Nah, mungkin dari Mbak Naya dulu kali ya. Mbak Naya di Perempuan Mahardika nih sebagai apa dan apa sih organisasi ini? Mungkin bisa dijelaskan nih. Iya, kalau aku bukan juga sebagai orang yang terlalu apa ya. Karena kan salah satu yang mau ditonjolkan dari organisasi perempuan itu adalah mengenai kesetaraannya dan bagaimana dalam organisasi kita tidak mau melihat sebagai bentuk struktural, ada yang paling tinggi, ada yang baru masuk, ada yang masih di tengah-tengah gitu. Kita mencoba untuk berorganisasi itu lebih setara karena masih sama-sama saling belajar gitu, karena aku juga masih belajar sama Disya gitu, karena lebih senior kan, lebih tua ya sebenarnya. Lebih diperhalus kayaknya itu. Gitu. Oke. Dan untuk baru-baru ini ada apa sih aktivitas dari Perempuan Mahardika sendiri? Kalau yang baru aja kita laksanakan kemarin tuh ada aksi perempuan sedunia. Itu tanggal 8 Maret diperingati di seluruh dunia. Dan kita mengadakan aksi di Taman Samarinda gitu. Selain dari aksi itu juga kita mengadakan diskusi-diskusi sih dengan perempuan-perempuan muda dan dari teman-teman kampus dan juga
bahkan bersama kawan-kawan jurnalis Oke. perempuan yang memang di lapangan tuh sangat amat rentan Hmm, gitu hmm, hmm. terhadap kekerasan. Dan selain itu juga kemarin kita sempat mengadakan sosialisasi undang-undang tindak pidana kekerasan Oke. seksual Hmm, hmm, hmm. gitu sih. Oke, nah kan kita tahu nih, zaman sekarang bahkan banyak banget kekerasan seksual terhadap perempuan, apalagi yang nggak jauh-jauh malah keluarga sendiri pelakunya kadang kan. Betul. Nah, selama ini di Perempuan Mahardika sendiri ada nggak sih aduan dari teman-teman dari perempuan yang ada di Samarinda sendiri terkait kasus-kasus seperti ini? Iya. Mm-mm. Jadi karena perempuan Mardika itu kan tadi ada kayak satu divisi lah ya, Mm-mm. divisi baru Mm-mm. bahasanya, namanya Paralegal Perempuan Muda Sebaya. Oke. Paralegal itu bahasa hukumnya itu pendamping, Mm-mm. pendamping hukum. Mm-mm. Kita nganuin artinya perempuan Mardika ini mendampingin korban-korban kekerasan seksual, Mm-mm. khususnya untuk teman-teman yang remaja Oke. perempuan kayak Mm-mm. gitu, Mm-mm. yang anak kuliahan kayak gitu, Mm-mm. yang sesuai dengan di Undang-Undang TPKS itu 17 tahun ke Mm-mm. atas. Mm-mm. Nah, kenapa kita ngambil itu? Mm-mm. Karena ternyata banyak banget korban-korban kekerasan seksual itu yang memang kebanyakan adalah pelakunya dari pacar. Oke. Banyaknya Haha. dari pacar, dan itu kan agak sulit ya Mm-mm. untuk dikehukum karena cepet, Oke. belum juga diceritain, belum juga dia mau lapor udah dijudge kayak gitu, Mhm. dan dia pun nggak nyaman gitu, ih takutnya aku Oke. salah nih kan aku Mhm. pacaran kayak gitu-gitu. Mhm. Nah, disitulah kenapa perempuan Mardika membuat kayak ruang aman, Oke. membantu Mhm. mereka juga untuk mendapatkan keadilan. Mhm. Nah, mungkin memang masih hitungannya 1 tahun Mhm. berjalan, tapi alhamdulillahnya kita ada beberapa aduan-aduan masuk juga kayak gitu. Mhm. Biarpun mungkin belum sampai ke titik di ranah hukum, Mhm. tapi setidaknya di ranah non litigasi sudah banyak kayak Oke. gitu. Mhm. Dan kebanyakan kasus-kasusnya pun memang di ranah-ranah kasusnya kekerasan dalam pacaran sih Oke. kebanyakan kayak Heeh. gitu. Kalau keluarga memang belum menemukan. Oke. Cuman yang Heeh. paling menariknya adalah ternyata paling banyak terjadi itu adalah ancaman kekerasan berbasis gender online, Mhm. KBGO. Mhm. Atau enggak seperti ancaman kayak melalui media sosial kayak gitu, Mhm. atau penyebaran Mhm. foto atau video pribadi yang kayak Oke. gitu kebanyakan. Oke. Nah, Mm-mm. aku lupa juga nanya tadi untuk Perempuan Mardika sendiri nih kapan sih berdirinya dan tujuan awalnya sebenarnya memang berdirinya Perempuan Mardika ini apa nih, Dis? Awal banget lah jauh. Heeh. Jadi itu sebenarnya Perempuan Mardika tuh bukan organisasi perempuan lokal Samarinda, Oke, tapi heeh. udah lama, dan itu ada di Jakarta Oke. sebenarnya. Udah berapa lama? Nah Dari ya, 2001. tuh 2001. 2001. Kalau untuk di Samarinda sendiri Nah ya tahun sih berapa? sebenarnya yang menjadi pelopor. Oke. Enggak juga. Mhm. Sebenarnya pada tahun 2010-an gitu Iya. Mhm. itu sudah ada kawan-kawan perempuan yang aktif di dunia kampus itu Mhm. di gerakan aktivisme itu menghidupkan organisasi perempuan Mardika di Oke, Samarinda. heeh. Namun sayangnya ya memang itu gerakan mahasiswa itu memiliki apa ya, pasang surut Oke, saat betul. apa ya, sudah berpindah apa ya namanya, Jadi kayak mati eh, suri gitu berarti organisasinya ya. berpindah fase gitu Heeh, loh. heeh. Saat Iya, menjadi mahasiswa kita status masih bisa mahasiswa. Heeh, aktif, betul, ternyata sudah. pada saat lulus dan fokus untuk bekerja itu Betul, betul. sulit untuk Heeh. beraktivitas di Heeh. organisasi, sehingga Prosesnya ya gitu. memang sempat tadi apa ya, Mati suri mati tadi. suri gitu. Heeh. Terus kita coba bantu hidupkan kembali Mhm. organisasi perempuan Mahardika di Samarinda Mhm. tahun 2022 Oke. gitu. Nah, Gitu. untuk tantangan sendiri kan tadi seperti Disha sampaikan bahwa selama ini yang banyak itu kasusnya tentang pacaran ya. Kalau Mm-mm. untuk dari keluarga belum ada Dis ya. Iya, Nah, belum tantangan masuknya. sendiri dari Perempuan Mahardika untuk apa ya? Menganalisa kasus ini sendiri seperti apa sih tantangannya? Jadi itu lebih tantangannya tuh sebenarnya adalah mendorong korban sih. Mhm. Lebih untuk meningkatkan kepercayaan dirinya tuh, nah keberaniannya dia itu Mhm. aja itu susah Mhm. banget masih. Mhm. Kayak kamu cuman hanya berkata kamu tuh nggak salah kayak gitu. Oke. Itu awalnya bisa, tapi di tengah-tengah jalan dia ketakutan gitu. Karena Mhm. takut dijudge, takutnya nanti aku diancam, nanti aku diapa-apain kayak gitu. Itu Mhm. langsung menyurutkan dia untuk melapor kayak gitu. Oke. Jadi Heeh. butuh konsistensi untuk keberanian, terus kita dampingin terus, itu yang Mhm. menjadi tantangan tersendiri Mhm. kan, karena memang kalau tuh untuk
kita bisa melaporkan korban, beda kan kalau anak ya. Kalau Mhm. udah yang dewasa, dia kan deliknya aduan untuk Betul. undang-undang TPKS. Jadi mau nggak Heeh. mau harus korban. Harus Oh. korban yang Mhm. melaporkan. Kalau anak kan kalau bukan korbannya, kalau tapi kita melihat, Bisa kita bisa dilaporkan, betul. lapor Heeh. langsung. Tapi kan beda kalau Mhm. itu. Harus korbannya sendiri. Jadi itu yang Mhm. betul-betul harus kekuatan. Mhm. Contoh kita juga sempat, memang bukan aduan sih, tapi kayak Mhm. ada di Samarinda seberang kita kan beberapa kali sosialisasi undang-undang Oke. TPKS juga. Mhm. Itu juga banyak aduan, maksudnya terkait KDRT, Oke, pernikahan KDRT. dini kayak Mhm. gitu kan. Ternyata memang banyak juga di sana gitu. Dan itu tuh ketika masyarakat sudah mendorong pun aja, korban korban tetap memilih untuk Mhm. tidak melapor, atau enggak udah melapor tapi di Oke. tengah kasus udah ditarik Ditarik lagi laporannya ya. karena Heeh. ketakutan, karena setidak berdaya itu perempuan itu. Mhm. Dan terus kalau tantangan dari kami itu adalah lebih kepada yaitu permudah proses menuju ketika dia udah berani melapor. Mhm. Sorry, kadang-kadang kan pemerintahan, Iya, ya orang-orangnya ya kayak betul. gitu, Heeh. bukan dinasnya Heeh. tapi orang-orangnya, kadang-kadang oknum Oknum-oknumnya lah. ya, Heeh, oknum ya heeh. sobat. Kadang-kadang mungkin bahasa yang dia gunakan untuk tanya-tanya itu malah Hmm. ngebuat dia ketakutan, Oke. ketidakpercaya Mhm, dirian mhm, mhm. gitu, kayak Dari lebih si ngejudge. korbannya ini ya. Heeh. Iya, jadinya itu sih. Jadi memang yang betul-betul tantangan itu adalah gimana caranya kita menguatkan menguatkan korban Mhm. itu terus, dan mengingatkan dia kalau dia nggak salah kayak Oke. gitu. Nah, kan dari perempuan Mm-mm. Mardika sendiri tadi seperti dia Disya sampaikan tadi ada tim legal Disya. Nah, Mm-mm. ini kan kita tahu juga seperti apa sih cara dari tim legal ini membujuk agar para korban ini benar-benar mau cerita secara keseluruhan dan nggak takut lagi itu. Nah, dia nggak takut untuk melapor, tiba-tiba di tengah pas saat ngelapor dia cabut laporan. Iya, Soalnya iya. banyak juga kasus melapor ke DM Bu Samaidi nih, Iya, Dis. iya, iya, iya. Perempuan Ah. dia lagi apa pacaran mungkin kan, Mm-mm. pacaran tiba-tiba dia dikasarin, bingung mau ngadu kemana mungkin. Nah, Iya, iya. mungkin sobatku sama Edi nih bisa adukan langsung ke perempuan Mahardika Samarinda. Itu seperti apa Dis dari tim legal sendiri membujuk untuk korban ini mau cerita secara keseluruhan tuh? Oke. Sebenarnya, eh, kan kalau paralegal itu kan sebenarnya bukan lebih kepada legal, kita sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan yang bisa Mhm. mendampingin korban, dan kita pun untuk kelegalnya untuk ranah hukum kita Mhm. udah kerjasama gitu, ada punya Mhm. mitra yaitu tim LBH Apik Mhm. kayak gitu. Nah, Oke. bagaimana caranya untuk itu ketika dia mengadu, kita tahu gitu betapa, jadi kebanyakan teman-teman paralegal sebagian besar itu adalah penyintas Oke. penyintas kekerasan seksual. Jadi kita tahu apa yang dia Mhm. rasakan, pernah kita mengalami Oke. betapa ketakutannya kita melapor kayak gitu. Jadi Mhm. kita tahu bagaimana kondisi emosionalnya dia, Mhm. kondisi mentalnya dia ketika dia sudah memberanikan diri. Jadi kita ketika dia udah berani pun kita juga menguatkan, kita berterima kasih kepada Mhm. dia gitu loh. Kalau Mhm. kamu udah berjuang, ini udah di titik kamu tuh udah berani keluar dari Mhm. zona nyamanmu itu untuk bisa mau lapor tuh udah bagus. Udah mau cerita aja tuh Mhm. udah menurut kami itu udah menghargai bang, udah betul-betul apa ya, perjuangan dia gitu. Jadi kita tetap menguatkan gitu. Mhm. Terus kalau memang ketika dia ke trigger itu Mhm. biasanya apa ya, ceritanya itu Mhm. kadang-kadang terputus, Oke. atau enggak lo kok kayaknya bulat, kok kok Mhm. jadi loncat-loncat kayak gitu. Mhm. Itu kita nggak akan maksa gitu, Oke. kita tetap nggak akan paksa. Kita tetap, kalau kita tahu kalau Mhm. dia memang kondisi mentalnya lagi terganggu atau Mhm. enggak lagi breakdown banget, Mhm. jadi kita langsung sarankan langsung ke psikolog dulu. Oke. Jadi kita tetap nganuin ke untuk layanan psikolog dulu. Mhm. Jadi dia biar tenang, biar kuat. Nah, Mhm. jadi kita nggak mungkin memaksakan diri untuk itu dulu. Oke. Memang perjuangannya memang untuk bisa anu tuh Panjang ya. panjang banget, Heeh. panjang banget. Oke. Mm-mm. Nah, untuk Naya nih, ini perempuan Mahardika Samarinda ini kan ya kita tahu organisasi itu nggak bisa bergerak sendiri. Tadi sudah ada kerjasama mungkin sama LBH apa tadi? Apik. Nah, apakah ke depan ada mau kerjasama nih sama, kan kita tahu ada di Kaltim Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ya, DP3A. Nah, itu ke depannya seperti apa sih rencana dari perempuan Mahardika sendiri? Tentunya memang kita sebagai organisasi
perempuan juga tidak bisa jalan sendiri kan Betul. tadi udah disampaikan oleh Disa bahwasanya pada saat proses mengadvokasi kasus itu kita perlu melibatkan para ahli karena kita mengakui bahwasanya kita bukanlah psikolog, kita bukanlah pengacara, maka dari itu kita meminta bantuan merujuk kawan-kawan penyintas ini kepada para ahli. Tadi yang bisa sampaikan mungkin untuk bantuan hukum sudah kita coba kontak dengan LBH Apik ataupun kawan-kawan psikolog. Nah, tidak menutup kemungkinan juga Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemarin kita juga sempat berkoordinasi dengan mereka. Tentunya pada saat dalam sosialisasi undang-undang dan juga mengenai penindakan kasus karena memang apalagi untuk bantuan psikis ya kita sangat perlu APH ataupun orang-orang yang memang berperspektif terhadap korban, berperspektif tidak menyalahkan gitu kepada korban sehingga untuk akses menuju psikiater, psikolog yang berperspektif korban yang tidak menyalahkan korban itu sangat sulit di Samarinda ditemui dan kita mengetahui beberapa orang yang memiliki perspektif yang sangat bagus gitu dalam menangani korban kekerasan seksual itu ada dalam kawan-kawan dinas perlindungan perempuan dan anak gitu mereka punya beberapa psikolog yang memang sangat bagus kan betul lihat gitu dalam penanganan tapi ya memang ada juga beberapa yang memang masih tadi oknum-oknum yang menyalahkan korban itu sih yang mau kita coba diskusikan lebih lanjut gitu dalam penanganannya. Nah, untuk saat ini sendiri Perempuan Mardika nih ada berapa sih anggotanya di Samarinda ya? Berapa anggotanya nih? Secara keseluruhan nggak banyak sih karena memang dalam organisasi perempuan juga kita memang sebenarnya perlu komitmen yang panjang ya gitu dalam berorganisasi. Jadi memang kebanyakan teman-teman apalagi teman-teman yang masih muda, perempuan muda itu memang masih mencari-cari apa ya? Interestnya, passionnya dia, apakah dia mau ke isu perempuan, atau dia mau ke isu lingkungan, atau dia mau internship di beberapa perusahaan. Jadi memang dalam keorganisasian Perempuan Mardika tuh anggotanya ada beberapa gitu, ada lumayan, namun itu keaktifan dari anggota yang memang kita sulit untuk tetapkan komitmen dalam perjuangan perempuan karena perjuangan perempuan itu sangat amat apa ya sulit, dia perlu melawan stigma, perlu melawan bagaimana patriarki yang sudah tertanam dalam dirinya perlu dilawan, apalagi dalam perlawanan itu tuh sebenarnya yang dilawan adalah orang yang paling terdekat di dalam ranah keluarga, dalam ranah pertemanan, bahkan tadi dalam relasi yang sangat amat intim itu pacaran atau bahkan mungkin suami. Tidak jarang kita menemui perempuan muda yang sudah menikah, namun sayangnya memang pada saat menjalani pernikahan itu tidak sebaik yang diharapkan gitu, terjadi kekerasan ataupun terjadi penelantaran. Nah, dari banyak korban penyintas bahwasanya orang-orang yang merasa relate dengan isu perempuan itu tergabung dalam Perempuan Mardika. Namun sayangnya ya itu memang komitmen dalam berorganisasi itu yang membuat kita sulit untuk menentukan berapa jumlah anggotanya dari anggota itu. Nah kan kita tahu mungkin anggota Perempuan Mardika ini backgroundnya macam-macam berarti ya. Dari mana? Kalau bisa dijelaskan satu-satu nih. Ada dari apa aja? Kayak Disia kan jurnalis, misalnya. Apa lagi nih teman-teman yang sana? Jadi sebenarnya awal itu memang Perempuan Mardika Samarinda memang lebih banyak dianuin ke mahasiswa di kampus. Nah terus ya itu pada saat setelah yang dibilang tadi ya, jadi memperluas jaringan lah ya bahasanya. Nah itu dan bukalah adanya programnya itu yang paralegal itu masuk ke, itu aku baru masuk gitu ke Perempuan Mardika kayak gitu. Ini kita generasinya udah beda nih, aku generasi milenial, dia Gen Z nih hitungannya itu kan aja udah beda banget kayak gitu ya. Iya, aku nggak mau deh ini, maaf ya sobat nggak mau kasih tahu umur saya gitu ya. Iya kayak seumuran sebenarnya gitu. Nah terus
Jadi ada yang pekerja, Mm-mm. kebanyakan memang untuk saat ini memang lebih banyak di mahasiswa dengan jurnalis kayak gitu. Oke. Tapi ada juga yang memang ada salah satu yang memang backgroundnya single mom, Mm-mm. terus dia kuliah, baru kuliah, dia kuliah dan juga kerja. Ada juga yang seperti Oke. itu juga. Jadi banyak sih backgroundnya kayak gitu. Cuman memang kalau dikategorikan, jadi kita juga bahasanya menggunakan baru 1 tahun, nggak sampai 1 tahun sih, beberapa bulan ini kita mengatakan adanya komite basis kayak Oke. gitu. Komite basis itu Mm. kita karena melihat latar belakang yang hampir sama, jadi ada komite basis jurnalis dan ada komite basis Oke. kampus. Kita jadi kategori yang paling besar itu adalah di situ sih kebanyakan. Oke, nah kan menariknya perempuan Mardika nih namanya perempuan Mardika. Untuk anggotanya sendiri perempuan aja kah atau ada laki-lakinya juga di dalam sini? Kalau untuk di Samarinda Nah, perempuan aja. oke, perempuan aja ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini kan terkait organisasi perempuan Mardika sendiri, ini open recruitment kah atau gimana? Misalnya ada orang yang mau bergabung nih, kan kita siapa tahu ada teman-teman di rumah ini, misalnya dia punya masalah ini sebelumnya, tapi mereka sudah berhasil lewatin, dia mau berbagi pengalaman nih, cara ngelewatin cara ini seperti apa. Nah, dia mau bergabung di sini, bisa nggak? Seperti apa? Bisa banget. Open recruitment itu selalu aja yang penting buka Instagramnya Oke. perempuan Mahardika Samarinda. Mm-mm. Mahardika Samarinda. Oke. Iya itu. Heeh. Nah di situ nanti itu apa itu kalau misalnya iya ada linknya. Oke. Ada linknya kode QR. Aku boleh buka nggak? Boleh buka. Biar Kalau mau DM juga boleh. DM juga boleh. Mau Oke. cerita langsung juga boleh, nggak apa-apa. Soalnya aku pas banget adminnya. Oke. Ups gitu, ketahuan gitu ya. Ini ya, jadi biar enak. Jadi di situ bisa bisa ngelapor aduan Oke. dan juga bisa ada open recruitment. Namanya adalah di Mahardika Samarinda. Mahardikanya DHIK ya. Jadi MAHAR Dika gitu. Nanti ada di bawah sini Sobat Pusama ID. Nah, tolong ya sobat. Tuh di sini ya. Oke. Di sini. Jadi biar tahu kenal-kenal dikit di sini udah ada dijelaskan sih lebih ngapain aja sih perempuan Wah, Mardika betul. itu. Nah, di sini ada kode QR-nya jadi bisa di link mana tuh. Biar Adit lihat Oke. dulu ya. Ini Oke. bisa lihat cek aja di sini gitu. Oke. Nah, Nay, kemarin kan sudah ada ini apa ya aksi pas Independent Women Day ya. Hari perempuan. Ya, Internasional. ya Hari Perempuan. Terus ada undang-undang apa tadi? Sosialisasi ya. TPKS, Nah, iya. itu ke depan ada apa lagi nih dari Perempuan Mahardika? Kegiatan apa lagi dalam waktu dekat mungkin? Waktu dekat. Sebenarnya memang pengen mengembangin komite basis yang disebutkan di Syah tadi ya, bahwasanya memang pada tiap-tiap latar belakang tadi memiliki keresahan yang mirip tapi berbeda gitu, seperti jurnalis perempuan. Oke. Kemarin sempat ada Diskusi. dialognya sih, diskusi publiknya mengundang kawan-kawan jurnalis perempuan dan ternyata keresahan yang dialami itu memang sama gitu. Dan bagaimana kita ingin menindaklanjuti bahwa kerentanan yang dialami oleh jurnalis perempuan ini memang perlu adanya diskusi-diskusi lebih lanjut, entah mungkin kita nanti mau membuat SOP dalam dunia kerja jurnalis ataupun nanti membuat sebuah serikat gitu sebagai apa ya, sebagai wadah juga untuk menjadi perjuangan pekerja perempuan di bidang jurnalis. Kalau kawan-kawan mahasiswa sih memang masih pada fokus-fokus di kampus ya, bahwasanya di kampus itu masih banyak kasus kekerasan seksual yang pelakunya itu bukan lagi orang biasa gitu, tapi juga petinggi-petinggi di kampus. Nah, itu juga masih apa ya, masih diberikan ke apa ya, keleluasaan gitu bagi pelaku ini untuk masih beraktivitas. Itu yang mau kita coba sekarang apa ya, soroti kalau kawan-kawan kampus. Apalagi sekarang adanya perubahan peraturan Menteri Pendidikan untuk Satuan Tugas Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual itu diganti sekarang. Dia tidak lagi fokus pada kekerasan seksual, tapi fokusnya kekerasan secara umum. Itu bakal menggeser fokus utama bahwasanya kasus kekerasan seksual itu penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Makanya undang-undangnya itu sifatnya spesialis atau sifatnya terkhusus. Dia perlu undang-undang yang khusus, dia tidak bisa
ditangani dengan undang-undang KUHP gitu atau undang-undang lain. Dia penting untuk mendapatkan penanganan khusus karena yang sampaikan Nisha Betul. tadi panjang banget dalam proses penanganannya, nggak bisa sembarangan gitu. Yes. Dan di kampus itu sih komite basis yang mau timbulkan untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Untuk aktivitas sosialisasi mungkin juga nanti akan berlanjut gitu, namun ya belum tahu kita tanggalnya berapa dan kapan gitu. Oke. Nah, ini pas kita di awal tadi sempat ngobrolin ini sebelum ini kita taping, tadi kita sempat ngomongin yang ruang aman itu terhadap perempuan itu seperti apa sih, Nay? Naya melihat saat ini apakah ruang aman di tempat umum ini masih apa ya, aman untuk perempuan atau malah enggak aman ini seperti yang Naya sampaikan tadi, seperti apa, Nay? Nah, itu juga kan yang kita coba dorong, yang pertanyaan-pertanyaan muncul, kenapa sih masih ada organisasi perempuan, apa sih yang mau diperjuangkan. Nah, ya memang betul. salah satunya adalah ruang aman tadi. Bahwasanya sampai saat ini belum tersedia ruang aman buat perempuan, entah itu di ranah publik ataupun ranah privat, di instansi pendidikan ataupun betul. bahkan tempat-tempat kerja. Semuanya belum ada yang menyediakan ruang aman. Bahkan seperti yang kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir lagi ramai di media sosial adanya APH atau aparat penegak hukum yang ternyata Betul. menjadi pelaku gitu kekerasan seksual. Jadi kita harus di mana lagi mencari ruang aman itu selain kita yang berjuang untuk menciptakannya gitu. Ya ruang aman salah satunya adalah ya dia bebas untuk dari kekerasan seksual dan juga apa ya, Bebas berekspresi. gitu. Dan bahwasanya sampai saat ini belum banyak ruang-ruang yang berkomitmen untuk menyediakan ruang aman ini. Bahkan dalam beberapa kasus saja kita temui untuk seseorang membicarakan mengenai kerentanannya sebagai perempuan, entah itu kerentanan atas kekerasan seksual, verbal dan lain sebagainya, itu masih menjadi sebuah bumerang bagi dia, jadinya menjadikan dia yang menjadi salah gitu dalam cerita-cerita itu. Sehingga ya itu kita temui belum ada yang bisa apa ya, sampai saat ini masih kita perjuangkan lah ruang aman ini. Dan apa ya, perjuangan ini ya memang cukup panjang, tidak bisa langsung kita dalam satu kali diskusi atau satu kali pertemuan itu langsung jadi itu ruang aman. Itu susah banget. Dari sekedar apa ya, kita mencoba memutus bahwasanya candaan-candaan yang bersifat seksis itu perlu kurangi lah dulu gitu, ataupun dihilangkan gitu, karena sampai sekarang candaan-candaan seperti mengomentari badan perempuan itu masih sering banget kita temui, apalagi dengan tren-tren yang ramai di sosial media sekarang. Yang mengomentari badan-badan perempuan, bahkan artis pun tidak luput dari itu. Betul. Obrolan-obrolan candaan-candaan seperti itu. Nanti ya omongannya bakal bercanda aja kok gitu. Jadi ya memang itu perjuangan yang panjang, perjuangan untuk menciptakan ruang aman ini. Oke. Nah, Dis, kamu melihat fenomena ini kan kita tahu banyak banget di media sosial itu masih aparat penegak hukum, bahkan ada baru-baru ini Kapolres di salah satu daerah di Indonesia mencabuli anak di bawah umur. Nah, ini kan apa ya, dengan adanya organisasi perempuan yang aktif aja hal itu tidak bisa berkurang, bahkan yang orang harusnya dia mengayomi tentu mereka malah jadi pelaku. Itu seperti apa Dis melihat fenomena kayak gitu, Dis? Itu menurut aku tuh kayak itu disayangkan banget gitu ya. Padahal menurut aku para penegak hukum itu kan menjadi instansi yang seharusnya menjadi ujung tanduk, betul-betul ruang aman sepenuhnya bagi para korban kekerasan seksual gitu. Tanpa ada kasus pun seharusnya bisa mencegah apapun, semua bentuk kejahatan kayak gitu. Karena dia kan seharusnya mengamankan gitu kan. Ternyata tidak gitu. Jadi kita mau ngelapornya kemana? Ke Damkar. Iya kan? Lagi rame tuh, kan Damkar lebih dipercaya malah daripada polisi. Jadi memang jujur, jadi kita sempat ada diskusi juga, pernah diskusi publik tentang undang-undang TPKS, implementasi undang-undang TPKS, yang dimana ada beberapa yang terkait lah Kejati,
habis itu dari dinas PPA, Mm-mm. dan habis itu kepolisian. Yang tidak hadir adalah pihak kepolisian. Oke. Ketika kita nanya Kejati, ya Kejati juga tidak bisa apa-apa Betul. karena dia baru bisa bekerja ketika laporannya sudah masuk. Bener. Nah, Belum gitu. belum ranahnya dia lah Iya, ya. artinya yang bisa mengimplementasikan undang-undang TPKS Mm-mm. untuk biar korban mendapatkan keadilan itu padahal polisi. Betul. Sekalinya tidak. Tidak hadir. Iya, oke kalau perempuan dewasa aja, oke kalau perempuan dewasa masih anu ya. Ini anak aja mas, anak loh ini anak yang nggak berdosa, belum ngerti apa-apa dicabuli gitu. Anak aja kayak gitu, apalagi yang dewasa. Oke. Banyak banget artinya kasus-kasus penderitaan-penderitaan perempuan, korban-korban kekerasan seksual yang memang diintimidasi, ditutupin, yang itu perlu diperjuangkan dan tidak bisa sendiri. Perempuan tidak bisa sendiri untuk bersuara. Jadi emang harus lebih banyak suara. Semakin banyak suara, semakin banyak kekuatan perempuan itu ada. Oke. Kayak gitu. Disitulah makanya kenapa ada organisasi itu. Untuk bisa memperjuangkan itu, untuk mewujudkan rasa aman untuk bagi perempuan itu aja. Oke. Gitu. Nah, di sini kan tadi Naya sempat sampaikan terkait candaan-candaan yang seksis ini. Iya. Apalagi kan kita tahu laki-laki ini masih skeptis dan menormalisasi hal itu. Iya, Bahkan ya di media sosial kita tahu lah ada postingan perempuan, komennya bisa tebak sendiri mungkin kan. Seperti apa sih ngelihat orang-orang seperti itu dan harapan ke depannya terhadap mungkin masyarakat Samarinda dulu lah ya yang kita Iya. edukasi. Seperti apa, Des? Jadi gini, kalau dibilang tuh kita tuh sebenarnya perempuan dan laki-laki sekarang itu memang adalah korban dari budaya patriarki. Oke. Karena jadinya kita udah mindset gitu terkait hal itu, dan itu memang paling susah untuk dilepas. Oke. Tapi kan tidak bisa dimaklumin seperti Betul. itu kan. Jadi kalau menurut aku adalah memang perempuan memang harus berani mengatakan, atau nggak ada yang mewakilin untuk bisa bersuara seperti itu. Contoh sebenarnya aku bukan nganuin ke ya oknum aja Iya, lah ya tanpa teman-teman, kadang-kadang mendiskreditkan salah iya, orang lah ya. tapi kan ada kadang-kadang ya kita kan jurnalistik itu adalah lingkungan maskulinitasnya kan lebih tinggi banget ya, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Betul, betul. Jadi ya udah, itu candaan seksis itu sangat terus menerus kayak gitu, yang kayak gitu. Jadi kita dianggap sebagai objek seksualitas padahal Oke, kita subjek kayak betul. gitu. Ya paling aman adalah ya kita harus bersuara gitu. Yang kayak itu aku nggak nyaman kayak gitu. Kalau dia marah, ya udah. Artinya apa? Mau tidak mau adalah kita cut off. Paling karena daripada capek ya, daripada capek ya udah kita mending cut off. Kita perjuangkan dengan cara bentuk-bentuk yang lain, menggunakan konten-konten sosial media kayak gini gitu. Kenapa sih seksis ini kayak gitu. Jadi ya paling aman adalah kita harus berani melawan kalau kita bilang tidak. Kita tidak suka, kita tidak nyaman. Saya perempuan, saya Oke. juga manusia seperti kamu. Betul. Kayak gitu. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke tentang hoax ini, terakhir ada harapan nggak dari perempuan Mahardika ke depannya terhadap perempuan-perempuan di Samarinda maupun di Kaltim? Ya, siapa tahu masih ada banyak di luar sana yang takut untuk melapor, mungkin mengadu terkait apa yang dia rasakan selama ini. Siapa nih yang mau? Naya atau Risha? Kalau aku semua teman-teman perempuan yang pernah mengalami atau yang sedang mengalami tapi takut, aku cuma mau bilang kalau itu satu, kamu nggak salah. Yang salah itu adalah pelaku. Yang salah adalah orang yang melakukan hal itu ke kamu. Itu. Kedua, kalau memang tidak berani untuk berbicara, untuk berani untuk bercerita kepada keluarga di Perempuan Mahardika, bisa kamu cuman cerita-cerita aja. Kalau emang kamu nggak mau ngelaporin dulu, udah kita sharing aja ke Perempuan Mahardika, menghadirkan ruang aman kepada teman-teman korban kekerasan seksual. Kita harus bersama-sama, kita harus kuat untuk melawan dan memutus rantai kekerasan seksual, khususnya di Kaltim. Karena memang tinggi banget, khususnya Samarinda juga itu paling tinggi loh. Oke. Tuh Sobat Pusama ID, jadi bagi teman-teman yang perempuan nih di rumah, misalnya kalian ragu untuk bercerita, mungkin langsung bisa DM Mahardika Samarinda. DM Nah, itu nanti ada Instagramnya di sini. Oke. Ini terkait hoax nih. Kan masifnya era digitalisasi sekarang, banyak orang yang main gadget nih. Bahkan orang tua sampai anak kecil pun sekarang gadget. Kan banyak hoax yang bertebaran di sana.
dari Disya sendiri atau Naya melihat fenomena hoax ini seperti apa sih? Ya kalau di sosial media itu memang tadi yang disampaikan Disha ya, adanya kekerasan berbasis gender online itu tuh benar-benar makin membuat posisi perempuan tuh menjadi semakin rentan gitu. Bagaimana sekarang hoax itu bisa dengan sangat mudah menyebar gitu, sampai dari ujung pulau ke ujung pulau tuh langsung udah tahu. Apalagi mengenai isu perempuan tuh sangat mudah untuk di apa ya, di dijadikan gorengan gitu lah. Kayak mungkin padahal isunya soal A, ternyata yang disalahkan adalah perempuan. Oh ini perempuannya ini gitu. Mungkin dia kebiasaan di rumah begini-begini, atau enggak, oh ini perempuannya, salah perempuannya sih ini keluar malam, pulang malam. Mungkin padahal dia kan pulang kerja gitu. Namun cerita-cerita yang narasi yang digiring itu ya, yang di dalam sosial media itu yang membuat posisi perempuan tuh menjadi yang disalahkan lagi-lagi gitu. Menurutku juga ya itu, kalau hoax terkait perempuan itu memang lebih kebanyakan stigma yang dibangun. Betul. Dan itu kadang media pun juga sebenarnya berperan penting juga gitu, karena kadang-kadang media juga yang menyebarkan itu, betul gitu. Jadi pada itu sebuah stigma yang jadinya menjadi hoax kayak gitu. Yang seharusnya kalau menurut aku salah satu ya media tuh juga seharusnya bisa memberikan, padahal kan kita sudah ada kode bukan kode etik, ada di peraturan di Dewan Pers kalau nggak salah, itu yang untuk memang memberikan pemberitaan terkait korban kekerasan seksual itu ada sebenarnya, di mana kita tidak boleh ada diksi-diksi kata, betul. ya kan, boleh kayak itu, gitu. Misalnya contoh aja, kita pakai yang positif aja lah. Perempuan dengan berbadan cantik, berprestasi, kayak gak berbadan semok, kayak gitu-gitu, cantik, berprestasi gitu. Padahal kan yang kita mau tonjolkan adalah prestasi. Betul. Apa kita ngambil fisiknya? Benar. Iya, jadi kan pembaca juga melihat stigma orang jadi berpikirannya aneh juga. karena satu diksi kata aja itu sudah berpengaruh terhadap hoax, terhadap pemikiran orang-orang itu. Menurut aku dari situ sih. Nah, dari hoax perempuan kan tadi seperti Disha dan Naya sampaikan tuh sangat banyak sebenarnya ya yang digoreng dari media. Nah, peran serta media tuh, harapan dari Disha tuh seperti apa sih? Disha kan jurnalis nih. Harapan ke depannya seperti apa media untuk ya hoax ini diperangin lah ke depannya agar tidak banyak lagi? Kalau menurut aku, teman-teman yang jurnalis perempuan mungkin ya yang lebih tahu penderitaannya juga, beban gandanya seorang jurnalis perempuan. Menurut aku kita lebih banyak sering diskusi bareng, nggak usah yang formal-formal, kok kita ngobrol-ngobrol, nongkrong bareng gitu kan. Terus kita liputan kolaborasi. Paling bagus itu langkah awal itu adalah kita liputan berkolaborasi kayak gitu, dimana kita ada isu yang sama, kita liput bersama, kita buat berita sesuai dengan ciri khas masing-masing ya. Tapi kita juga menyuarakan bersama-sama gitu. Kan biasanya kalau satu isu tapi dengan media yang banyak yang menyuarakan, itu pasti kena di pemerintah. Benar. Gitu. Jadi ayo mungkin ajak aja nanti nongkrongnya di mana kayak gitu. Kita set time gitu kan buat teman-teman. Menurut aku liputan kolaborasi itu menjadi penting atau langkah awal untuk kita juga media bisa berperan secara positif untuk melawan hoax dan melawan kekerasan seksual ini. Nah kalau dari Naya sendiri kan kita tahu masifnya hoax ini terutama diawali dari lingkup terkecil dulu, grup WhatsApp keluarga kadang ya sudah tersebar isu hoax mungkin tentang perempuan. Nah harapan dari Naya sendiri melihat fenomena seperti itu, mungkin ada tips and trick nih kepada Sobat Busama ID agar orang-orang ini tidak mudah terkena hoax, apalagi dengan minimnya literasi kita kan. Itu seperti apa, Nay? Nah kalau tadi yang disampaikan oleh Disha kan, bahwasanya kalau kita tuh perannya penting tuh untuk menjadi seseorang yang menginterupsi gitu, atau enggak jangan jadi bystander lah, jangan jadi yang cuma nontonin aja, ngeliatin bahwasanya ada kejadian yang menurutmu salah terus kamu diam aja gitu. Nah itu memang sebenarnya membutuhkan keberanian juga, dan keberanian itu perlu dilatih dalam entah itu tadi dalam berorganisasi, dalam berdiskusi, itu adalah proses-proses melatih keberanian. Nah jadi memang salah satu cara untuk melawan hoax tadi ya memang
kita menjadi seseorang yang bisa menginterupsi gitu lah dalam mungkin grup WhatsApp tadi. Oke. Tadi yang disampaikan ada candaan-candaan Iya, seksis heeh. atau sebagainya, itu kan sebenarnya adalah awal mula dari menormalisasi kekerasan, bahwasanya wih yang lain ketawa nih gitu, jadinya oh normal aja kok, yang lain biasa-biasa aja Iya. gitu, jadinya dinormalisasi sehingga bisa berujung pada hal-hal yang lebih buruk. Oke. Nah sebelum itu terjadi ya memang kita dari awal memang harus menginterupsi itu, bahwasanya mungkin di grup chat jangan gitu dong, Oke. itu tahu seksis atau enggak, itu tuh menyinggung gitu, kamu kok gini sih, apa namanya, bisa menyebarkan cerita-cerita bohong kayak gini. Nah itu memang tidak mudah gitu untuk kita bisa menginterupsi orang-orang yang mungkin kalau di grup WhatsApp keluarga apalagi ya, itu orang susah tua banget. kan gitu. Betul. Kalau orang tua mungkin mengirimkan berita-berita kejahatan kriminal ataupun yang khusus pada perempuan ya, itu pasti nanti bakal diiringi. Makanya kalian jangan sering-sering keluar rumah gitu, baiknya di dalam rumah aja gitu. Gimana kita mau berkembang kan kalau kita Betul. dalam rumah aja. Ya kita memang perlu hadir di dalam ruang-ruang diskusi itu, Oke. dalam grup WhatsApp itu, untuk mengingatkan kembali bahwasanya ini memang bukan salah korban gitu. Ini adalah kesalahan dari pelaku, dan bagaimana negara hari ini membiarkan hal itu terjadi, tidak menghadirkan ruang aman gitu bagi Oke. perempuan. Apalagi sekarang di WhatsApp tuh banyak stiker-stiker ya. Betul. Kalian Ya. pasti tahu lah, perempuan dibikin stiker apa. Betul. Nah, itu kalian ngelihat hal-hal kayak gitu tuh apa sih sebenarnya tujuan mereka nih ya kira-kira? Ya itu, Iya. karena masih banyak yang nganggep perempuan itu adalah objek seksualitasnya gitu. Jadi yang masih ketika mungkin pengalaman kali ya atau bagaimana ya, tapi yang kayak aku melihat kayak laki-laki tuh harus juga kalau menurut aku bukan mau apa-apa, Oke. bukan anti atau apa, tapi menurut aku laki-laki kan juga memiliki kalau dilihat tuh ada ego yang tinggi juga gitu. Betul. Kan, yang dimana kalau aku dapet cewek cantik itu menurut aku adalah kejantananku juga pasti itu. Nah, Oke. gitu kan. Jadi Betul. nah, perempuan itu dijadikannya menjadi, karena perempuan menurutnya adalah makhluk yang lebih lemah, lebih bahasanya lebih di bawah daripada dia. Jadi disitulah, karena menurutnya adalah makhluk yang tidak berdaya lah perempuan itu, padahal tidak kayak Oke. gitu. Jadi kadang-kadang juga ya itu sayang juga gitu, karena melihat ya perempuan padahal, dan itu kan padahal bukan persetujuan dia juga gitu ya. Betul. Ya kan, stiker-stiker yang seperti itu. Oke, memang mungkin ada yang gambar yang seperti itu, cuman kan tidak untuk disebarluaskan Benar. kayak gitu, dan itu bukan persetujuan dia. Kayak gitu kan artinya sama aja dia melanggengkan kekerasan seksual, Oke. melanggengkan dimana ya perempuan memang adalah makhluk yang rendah kayak gitu. Dia melanggengkan hal tersebut. Oke. Kayak gitu. Kalau menurut aku itu, padahal ya itu perempuan itu juga manusia gitu. Oke, berarti itu masuknya verbal abuse ya? Yes. Oke. Nah, berarti poinnya di sini kita harus menjadi salah satu orang yang bersuara ya untuk menghentikan hal-hal Harus seperti ada itu, yang Dis ya. bersuara. Oke. Nah, ini tidak terasa kita sudah hampir 45 menit, Dis. Nah, ya menemani Sobat Busama ID di rumah, mungkin ada closing statement dari Disya dan Naya. Disya dulu mungkin, baru nanti Naya terhadap Sobat Busama ID maupun perempuan-perempuan di luar sana untuk ke depan. Oke, kalau closing statementku untuk Sobat Busam ID, Oke. sama teman-teman perempuan maupun laki-laki di Samarinda dan Kaltim, ayo kita bersuara bersama. Satu suara memiliki kekuatan, kayak politik ya, Oke. satu suara kekuatan, apalagi banyak suara. Oke. Itu merupakan kekuatan untuk kita bisa melawan rantai kekerasan seksual. Ayo berorganisasi, gabung bersama Perempuan Mardika. Oke. Dari aku itu sih. Nah ya. Kalau dari aku juga benar tadi kata Disha, bahwasanya dalam memutus rantai kekerasan ini tidak bisa hanya melimpahkan pada perempuan saja, tidak bisa melimpahkan pada organisasi perempuan saja, tapi setiap individu, entah laki-laki, perempuan ataupun ragam gender lainnya, itu perlu diikutsertakan dalam upaya memutus rantai kekerasan. Dan kurasa hari ini kita sudah semua sadar bahwasanya negara tidak menyediakan ruang aman bagi perempuan dan tidak menyediakan
begitu banyak akses keadilan bagi kita semua, dan menurutku itu juga cukup menjadi pemantik untuk kita dalam berorganisasi dan juga membangun perlawanan ini. Oke, Sobat Bersama ID, itu dua closing dari dua orang dari Mahardika sama Rinda ya. Oke, intinya stop kekerasan seksual terhadap wanita, dan bagi wanita juga ya kalau mau mengadu, bercerita dan apa-apa semuanya ini kita punya Mahardika sama Rinda, mungkin bisa disampaikan semuanya tanpa takut ancaman karena ada paralegal yang mendampingin, Dis ya. Betul. Oke, semoga kekerasan seksual terhadap perempuan kedepannya semakin berkurang dan Samarinda Kalimantan Timur aman dan sejahtera, Dis ya. Amin. Saya Aditya Setiawan, Disya dan Naya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bersama ID.